Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network yang juga pemimpin redaksi harian Surya yang bermarkas di Surabaya. Tribuners, pada hari ini telah berlangsung acara pencoblosan 14 Februari 2024. Hasilnya sudah ada di Quick Count, di banyak lembaga survei, dan entah nanti kita mau ngarungin, saya banyak tamu di sini untuk ngobrolin kira-kira hasil Quick Count, terutama Pilpres ini mengejutkan atau malah tidak sama sekali mengejutkan. Dan telah hadir bersama dengan saya ngariung ini, ngobrol-ngobrol santai saja. Di sebelah kanan saya Pak Suko. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Luar biasa. Berikutnya yang lagi berbahagia ini, alhamdulillah, Pak Tony berbahagia sekali. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Siap. Sekaligus Wakil Ketua DPC Gerindra Pak ya. Siap. Kota Surabaya. Jadi berbahagia sekali malam ini. Betul. Kalau hasil quick count-nya akurat, ya kan. Dan di sampingnya ada Pak Abdul Kudus Alam. Beliau adalah pengajar di UINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ngampel Pak ya. Mestinya bukan A, yang Ngampel. Dan yang berikutnya adalah ini juga berbahagia juga Mas Edi Priyono. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Wis mantap suaranya ini. Ketua Dewan Pembina Konco Prabowo Nusantara. Ya, saya nyanyi Nusantara. Alhamdulillah. Saya mau ke ngariungnya ke Mas Suko dulu, Mas. Ini saya tuh heran juga. Seminggu sebelum coblosan ini, itu para guru besar, para begawan muncul itu video yang atau film lah disebutnya sebagai Dirty Harry, Dirty Food. Ya, lalu kemudian aksi keprihatinan, Gejayan memanggil, enggak ngaruh Mas ya? Iya, makanya saya juga kaget di angka terutama 03 yang angkanya memang seperti dipecudangi gitu. Terus dropnya menarik. Tapi begitulah, karena saya di dalam kitab-kitab yang diajarkan Mas Tony ke saya itu ada kitabnya Machiavelli kan. Iya. Yang menuliskan bahwa ya politik itu bukan soal etika dasmu setelah dipikir lah tapi dia adalah hasil dengan segala cara. Ya. Nah, sepanjang acara itu dalam regulasi itu ya dia dianggap sah. Meskipun tentu menyisakan. Memang sejak 2 tahun terakhir saya mengamati itu, saya sudah menduga ini akan ada, saya nyebutnya ontran-ontran politik. Ontran-ontran politik. Dan sebenarnya pusarannya pada tahun terakhir level kekuasaan. Kalau di level masyarakat ya fine-fine saja kok. Gitu ya. Ini kan ya kalau cerita penyebabnya kan belakang aja. Tapi menurut saya hasil ini sudah dalam hitungan kita predictable itu. gitu, bisa diprediksikan ya. Sebesar itu. Oh, tapi tidak sebesar ini ya. Kira-kira sekarang itu sekitar 58% lah ya. Nah, hitungannya konco-konco kan ya paling 52 atau kalah pada posisi 49 sehingga bisa putaran kedua itu ya. Ini kan angka quick count kan. Ya, jadi betul. belum kita tunggu betul. dari KPU. Nah, tapi kalau karena itu kalau mengejutkan tidak ya cukup mengejutkan. Mengejutkan ya. Cukup besar dari perkiraan kebanyakan orang. Mas, banyak orang bilang sebenarnya yang paling menentukan 02 itu sebenarnya bukan 02 sendiri, Pak Jokowi dan pemerintah Republik Indonesia lewat bansosnya dan sebagainya. Benar nggak itu menurut? Makanya guyonan orang ya. itu medsos kalah sama bansos. Logika kalah logistik. Ya. Logika kalah kalau logistik ya. Ngomong dewe ya. Tapi ini kan kita dalam suasana kita harus analisa pelan-pelan apa yang menyebabkan dan sebagainya. Karena memang kalau saya bacanya itu rodo nganggo kitabnya Mas Kudus itu yang mengandung kitab Gaduh Lucu itu loh. Jadi setiap di Jawa itu setiap 25 sampai 30 tahun itu pasti ada ontran-ontran politik itu siklusnya. Dan ini tahun kalau reformasi sudah berapa tahun ya?
sudah 26 tahun. Iya betul 26 Jadi memang tahun. Sudah diklik sama Joyoboyo. Ya. Baik, ya. Saya ke Mas Tony nih, Pak Tony. Jadi Mas Tony melihat hasil quick-count ya, bahwa mungkin margin error 1-2%. Kalau sekarang 58 ya 57, 56 tapi oke lah ya. Nah, Mas Tony terkejut nggak dengan hasil ini dan terutama di Jawa Timur ini hasilnya kira-kira 65%. Ya. Padahal Jawa Timur tuh dikenal sebagai kandang banteng sama PKB, 65%. Nah, sampai terkejut nggak ini? Kalau melihat dari prediksi logis Ya. yang disampaikan melalui berbagai survei yang cukup bisa kita percaya, nggak begitu kaget. Oh, nggak begitu Nggak kaget. begitu kaget karena kan Wah, luar biasa ini. memang Ya kan? ya, tetapi dari kami lebih pada ini adalah fenomena apa ya, kayak doa yang terijabahi gitu. Iya. Jadi karena keinginan untuk menjadikan Pak Prabowo menang jadi presiden ini kan nggak sekali ini aja, sudah berkali-kali sebelumnya. Ya. Kemudian ketika kok ternyata gandeng sama Mas Gibran, kemudian dengan Pak Jokowi juga connect, Ya. gitu. Masyarakat pun emosionalnya ketemu. Kemudian prediksi-prediksi seperti yang disampaikan dalam kitab-kitab yang disampaikan Pak Suko tadi juga kok matuk gitu kan. Oh, tarik gadok matuk ini. Saya melihatnya alam semesta itu ya mengamini semua gitu, Gitu ya. sehingga semua bisa jadi dicapai dengan lebih mudah. Dan kemudian prediksi-prediksi di awal yang menggembirakan itu pun juga menjadikan support. Tapi bansos itu sebenarnya pengaruh nggak? Bansos tadi kan bilangnya medsos kalah sama bansos. Ya otomatis itu. Otomatis ya kan? Iya kan? Baik, saya mau geser ke Pak Kudus dulu, Pak Kudus Salam. Pak, ini kan di Jawa Timur tadi kan saya sudah sebutkan bahwa kira-kira itu 02 ini menurut quick-count ya, ini untuk sementara ini 65% ya tadi. Padahal di Jawa Timur ini ya markasnya NU lah dulu ya, NU, PKB, PDI gitu ya. Lalu kemudian ada fenomena bahwa elit PBNU ini ya memang dari awal memang memberikan preferensi kepada 02. Menurut panjenengan, apakah pengaruh NU atau PBNU di Jawa Timur itu demikian kuatnya sehingga kemudian rame-rame ke sana gitu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Febri dan semuanya. Yang harus dipahami dulu cara bacanya begini dulu. Gimana? Jadi soal quick-count itu ada dua prasyarat yang harus kita baca. Nah, prasyarat pertama memenuhi syarat. Angkanya rata-rata quick-count hitung cepat itu di angka 02 itu 57. Nah, prasyarat yang kedua ini belum. Apa itu? Prasyarat kedua itu harus memenuhi angka 20% Maaf. di 50% provinsi. Nah, ini prasyarat kedua ini. Berarti Dia harus sekitar punya 19 20 ya? 20. Ya. Oh, 20 ya? Dari 38 itu kan 19. Harus Harus lebih, berarti lebih, kan 20. 20. Nah, kira-kira 20 itu di mana? Oke, tadi hampir semua lembaga survei menjelaskan Jawa ini saya juga butuh koreksi. Misalnya gini, mereka tidak menjelaskan soal sebaran responden sampelnya. Ya. Misalnya begini, DKI dan Banten. Dia dikunci DKI dan Banten. Jawa Tengah dan Jogja, Sumatera. Nah, itu respondennya berapa? Karena misalnya begini, angka di Aceh itu jauh. Misalnya 01. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi sebelum kita ngomong tanggal 20 Maret yang itu adalah versi yang resmi yaitu KPU, kita harus lihat dulu prasyarat kedua. Nah, ini saya tidak tahu apakah misalnya semua lembaga survei melihat prasyarat kedua itu. Jadi ini sebenarnya belum bisa diprediksikan apakah satu putaran atau dua putaran gitu. Masih belum. Oh, belum ya? Karena angkanya masih
prasyarat pertama dia udah masuk. Ya. Di angka 57, ya udahlah. Oke lah. Kita mau ngomong soal margin sampai tertinggi 2,5, dia masih dapat. Oke. Tapi pertanyaan keduanya, prasyarat kedua adalah 20%. Jadi misalnya gini, Jawa Timur oke, tadi diceritakan 65%. Berarti lolos, ya kan? Jawa Tengah dia udah unggul misalnya. Ya. Lolos kayak gitu. Jawa Barat dia unggul. Tapi misalnya kalau di Jogja cuma 19, -1. Sumatera itu mana saja? Sumatera itu banyak loh provinsinya. Ya. Itu termasuk, mohon maaf, tadi kalau versinya Cak Suko itu kan kelihatan banget kan. Ada 4 misalnya daerah otonomi khusus di Papua yang baru. Ya. Misalnya, itu lumayan sumbangsinya kalau misalnya di atas 20%, dia bisa dapat 4. Ya. Nah, ini yang pertama. Ya. Yang kedua soal pertanyaan tadi memang harus kita pahami, battleground itu kan di Jawa Timur. Ya, betul. Yang kedua, mereka sadar betul Jawa Timur ini angka hampir semua lembaga survei menyatakan 70 sampai 85% itu penduduknya adalah Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, angka itu yang menjadi akhirnya pertarungan semuanya. Ya. Apakah secara struktural Nahdlatul Ulama memiliki akar yang kuat sampai pada level bawah sehingga angka itu menembus angka 65%? Apakah bisa itu? Bisa jadi. Tetapi ingat, basis di Jawa Timur itu adalah kekuatan utamanya itu adalah di pondok pesantren. Ya. Nah, itu yang harus dilihat. Saya setuju dengan apa yang dikatakan dengan Cak Suko tadi itu. Jadi yang namanya bansos itu luar biasa dan itu diamini sama Mas Tony. Ya. Itu bahkan terakhir seminggu yang lalu saya ditelepon, ada salah satu teman yang ada di yang ngurusin itu minta beberapa orang untuk menjadi tim penyalurnya itu. Nah ini yang memang semua menurut saya tidak begitu saja. Jadi angka survei sebelumnya itu udah rata-rata di atas 51. Ya. Di bawah 57. Rata-rata survei itu kan. Rata-rata survei itu kan range-nya itu. Artinya orang sudah memprediksi ini pasti dia dapat di angka 51. Berarti memang prasyarat pertamanya dia terpenuhi. Nah, prasyarat kedua itu yang belum. Nah, bagaimana misalnya konstelasi yang kayak begini ini memang kekuatan-kekuatan dari semua struktur yang ada di Jawa Timur itu bergerak. Saya melihat itu bergerak. Memang kalau kita lihat misalnya banyak misalnya di grup-grup WA yang sudah beberapa kali saya ke sini kita sudah prediksi di tetangga sebelah itu pulau itu pasti bermasalah misalnya itu kan dan itu mulai tadi malam sampai per tadi itu isinya itu masalah. Nah itu yang itu harus kita lihat misalnya memang tidak apakah itu masuk dalam kategori TSM. Nah itu yang harus dicek lagi karena semua pasti paslon akan mau memainkan itu. Misalnya di titik mana mereka misalnya ada titik yang misalnya terjadi kecurangan itu tadi, apakah itu masuk kategori TSM atau tidak? Tuh. Memang ada beberapa titik yang melakukan penundaan kan? Melakukan penundaan. Nah, itu mungkin sementara. Cuma tapi penundaan karena bencana. Enggak signifikan. Enggak signifikan kan? Untuk mempengaruhi enggak signifikan, tetapi itu tadi, prasyarat kedua itu harus beban berat bagi di 02 itu membuktikan bahwasanya apakah misalnya 20% itu di 20 provinsi. Itu yang penting ya. Baik, ke Mas Edi Priyono nih, Mas. Ini di Jawa Timur nih mengejutkan lah kalau menurut saya sih 65% atau kurang-kurang 64 itu ya tadi Pak Suko juga bilang mengejutkan. Sampai sendiri terkejut nggak? Atau enggak? Memang ini kerja kerasnya sampai sebagai ketua Dewan Pembina Konco Prabowo Nusantara atau ini parpol yang punya peran penting? Tahu toh parpol? Partai Polisi. Inilah. Baik. Mantap nih. Dari 2 kali saya podcast di Tribun sini, di kantor ini. Sejak awal saya ditanya 1 putaran atau 2 putaran. 2 kali juga saya jawab 1 putaran. Berarti dukun politik juga ini. 1 putaran. Untuk Jawa Timur sendiri, yang jadi host adalah Pak Mujib pada waktu. Mujib Anwar. Mujib Anwar. Gus Mujib Anwar namanya. Gus Mujib Anwar. Untuk
target untuk Surabaya sendiri berapa? 60% lebih. Kenapa? Ya, kenapa Pak? Jawa Timur ini, mohon maaf, gudangnya Nahdien. Ya. Yang notabene ada 2 tokoh Nahdien sebagai Cawapres. Tapi jangan lupa, kekuatan dari NU sendiri adalah basisnya pesantren-pesantren yang bertebaran di tanah Jawa Timur. Ya. Dari awal yang saya tusuk adalah jantung pesantren-pesantren. Kita ya. Jauh sebelum perhelatan ini terjadi, Ya. saya sudah menggalang kekuatan, Konco Prabowo sudah menggalang kekuatan, bersinergi dengan satu, Nurul Jadid, Python, Kenggong, Darul Ulum, Tambak Beras, dan saya sebutkan juga Gusnya aja, biar nggak ngabal-ngabal, namanya pesantren tahu semua. Nurul Jadid kita pegang Rafais, Genggong kita pegang Gus Haris, Darul Ulum kita pegang Gus Zahrul Jihad, Gus Heri. Tambak Beras kita pegang Gus Toib yang sebagai ketua RMI Jawa Timur juga. Jadi para Gus ini sapu semua ini. Sapu semua, Oh, iya, sapu makanya. bersih. Sapu bersih 65%. Sampai Gus Rudin Ploso Kediri, Gus Burhan Ringin Agung Pare, Gus Ulum Abu Darin Bojonegoro. Dan mereka, mohon maaf, kita kasih wadah Gawagis Konco Prabowo awalnya. Cuman kok suul atap banget ya Gus-Gus, kok kayak jadiin saya akhirnya jadi jaringan Gawagis Nusantara. Dan kita safari terus itu sampai di 15 atau 16 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, ngumpulin Gus-Gus juga yang asli 02. Kalau Gus Miftah punya peran nggak di Jawa Timur? Gus Miftah, Gondrong Kiai. Iya, kalau kemungkinan beliau punya peran, merasa punya peran, ya pasti punya peran. Kita juga ngerasa punya peran, karena memang kita hubungan langsung. Tinggal nagih perannya, nanti kompensasinya apa kan itu. Baik, terima kasih, luar biasa. Pak Suko ini tadi ada fenomena menarik juga, bahwa secara partai ini PDI Perjuangan ini tetap oke kalau kita lihat nih kan. Ya di sana oke, kalau secara sementara ini ya sekitar angkanya 20,93%. Ya stabil lah dia. Lalu kemudian Golkar oke 15, Gerindra 13, tapi nampaknya Gerindra nggak bergerak ini. Menurut sampean gimana nih? Ya, ini yang kita sebut dengan anomali politik ya. Jadi tidak ada signifikan antara Pilpres dengan Pileg. Betul. Jadi yang kerja mungkin sahabat Ganjar, sahabat Prabowo. Saya ingatkan itu celakanya nanti kalau kasus Projo. Kasus ini kan didukung Projo pindah. Betul. Ini kalau misalnya sahabat Prabowo nanti, Konco Prabowo nanti 5 tahun lagi tidak dukung Prabowo pindah, anomali lagi. Ya. Jadi saya melihat bahwa partai politik sibuk dengan dirinya sendiri malah. Jadi akhirnya diisi oleh para gus-gus yang sebenarnya lebih bagus mereka ngaji menurut saya. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Sama, ini menjadi penting. Ini menjadi penting menurut saya. Panggung politik kita menjadi menjadi berselisih karena kadang-kadang ini kita tidak menangkap real. Akhirnya masyarakat menjadi pembodohan yang berlebih. Ini yang untuk pelajaran bagi kita, bahwa memang kemenangan, saya diwawancarai sama Asia Weeks sekitar 2 minggu lalu. Saya katakan memang bagaimana nggak menang. Pak Prabowo itu sudah 10 tahun investasi di sini. Pak Jokowi juga, kalau dia bergabung sudah selesai persoalan. Nggak usah ajak-ajak tim sukses harus menang. Logika simpelnya kan begitu. Betul. Belum lagi misalnya kalau kita kita lihat misalnya perpindahan Projo yang begitu signifikan di situ. Jadi artinya
partai politik sebenarnya, mohon maaf ya, tapi jangan tersinggung Pak ya. Ini mikir karpe dewe, bukan mikir presiden. Kan hasilnya tidak signifikan. Kalau lihat hasilnya, coba kita lihat. Ini kan posisi PDI juga tetap stabil. Ya. Nah, kondisi ini yang kemudian yang saya pikirkan adalah pasca nanti setelah 10 bulan kita mengadakan pilkada itu. Ya. Ini yang lebih real nanti di politik lokal, itu yang saya kira lebih bisa dilihat apakah hasil ini bersignifikan sana atau ini menyisakan persoalan. Tadi kan Mas Febi kan menyinggung soal guru besar dan sebagainya itu ya. Jadi ini kan problemnya kan campur-campur, kan seringkali kan ini bukan sekedar politik yang dibahas itu. Ya sebagai orang kampus ajanya aku ya rodok walah yo ngelus dodo. Dodoku dhewe Mas. Iya. Jadi 30 tahun saya mengajar ki wis dar gombes tenan ra Kadang gitu ya. Tetapi saya bisa paham mengapa ini hasilnya seperti itu, bahkan sudah menduga, memang tidak sebesar itu, tapi saya sudah menduga pada angka yang di atas 50 atau sekitar itulah. Ya, Salam Pak Kudus Pak. Ya ini sama. Mungkin Pak Salam punya satu pendapat begitu, sama dengan Pak Suko tadi pertanyaannya. Ini kok jadi anomali ya, di satu sisi di Prabowo itu hampir 60% gitu ya, lebih gitu ya, 58-an, tetapi partainya nggak bergerak. Lalu kemudian saya potong ya, karena ada 3 gubernur itu di Jawa Timur ya, 3-3-nya mendukung di situ. Ya, iya betul ya. Faktor juga. Jadi yang tokoh-tokoh tadi. Betul. Nah, ini soal partai Pak Anu kan pernah di Bawaslu, setidaknya bisa membaca fenomena kepartaian ini. Gimana? Iya, yang harus dipahami begini loh, beda loh mesin partai dengan mesin presiden, itu berbeda. Jadi saya melihat kemarin itu kelihatan banget hampir semua mesin partai tidak bergerak untuk presiden. Oh berarti sama dengan Pak Suko tadi? Enggak, satu dulu. Tetapi ingat, kalau melihat data, yang paling mendapatkan rezeki hari ini itu hanya PKB. Oh, gitu? Angkanya luar biasa, dari 9 ke angka 12 menuju 13. Ini kelihatan banget. Signifikan ya? Sangat signifikan. Kenapa? Karena itu tadi seperti yang diceritakan Pak Edi tadi. Jadi sama-sama misalnya mesin yang dipakai 01 dan 02 itu adalah mesin dari para gawakis tadi itu. Ya. Nah, ini agak berbeda, melihatnya agak berbeda. Jadi yang di 01 itu dia mesinnya 2. Jadi satu bekerja untuk presiden, satu bekerja untuk partai. Akhirnya yang dia dapat rezekinya, kalau kelihatan banget misalnya efeknya itu adalah efek ke partai. Itu signifikan dari 9 ke angka 12 menuju 13 itu. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah hampir semua yang namanya partai politik itu kepentingannya adalah kepentingan legislatif. Calon. Siapa sih mesin misalnya? Tunjukkan pada saya misalnya orang yang itu bekerja untuk presiden. Pasti yakin misalnya beliaunya bingung ngurusin calon ya Pak. Iya. Aku yang penting oleh suara nang di Surabaya. Engko nomor loro. Gak penting. Engko dhisik Pak. Barmar termasuk misalnya operasinya juga begitu. Operasinya adalah operasi dirinya. Setelah itu baru yang kedua. Jadi fardu ainnya itu di dirinya, kifayahnya ngikuti. Ya. Itu ya. Iya. Yang kedua adalah harus dipahami adalah mesin itu tidak hanya partai politik yang bergerak di sini, adalah mesin-mesin yang tadi misalnya yang agak keras misalnya alat negara main semua. Oh, alat negara main semua. Contoh itu misalnya, faktor juga ya. Itu menjadi faktor yang signifikan. Kita nggak bisa tutup mata, semuanya itu bergerak. Ya. Siapa yang tidak tahu misalnya, saya masih ingat, saya lupa tanggalnya, tapi saya ingat kira-kira waktu Persebaya main itu semua pada kumpul misalnya di Jalan Ahmad Yani itu. Ternyata saya lihat dicek itu agak macet, ternyata banyak misalnya para pejabat-pejabat kumpul di sana, ternyata dipanggil, dan itu akhirnya misalnya dari tetangga sebelah dipanggil di sini, klebun-klebun itu. Nah ini menurut saya walaupun misalnya itu bisa dicek misalnya. Nah artinya apa? Semua orang udah tahu kok. Semua orang sudah tahu bahwasanya ya prediksi sejak awal itu terjadi, termasuk mesin-mesin tadi itu. Jadi mesin partai menurut saya ya bekerja bisa, untuk dirinya sendiri. Iya, lebih banyak di sana. Ya. Nggih.
Pak Tony bener nggak nih Pak? Ayo Pak, sampai sebagai orang partai nih, ya kan? Apakah betul sebenarnya partai itu lebih berpikir kepada dirinya sendiri? Dan selama ini memang kalau dilihat dari angka, memang Gerindra itu 13 antara 13, 14 itu kan ya nggak signifikan lah dibandingkan stabil. Gimana Pak? Tapi kan gini, memang produk manasati pendapat beliau berdua. kita sengaja menyakiti orang yang senang gitu. Iya. Nek gak tukar bagian ya. Ayo, bagiono seneng ya. Menjadi menarik ketika ini begini. Ini kan kontestasi politik. Ya. Dan kita ngertilah di dalam politik itu kan ada peran partai politik itu menjadi sangat dominan di situ secara formal. Kalau kemudian munculnya ada kelompok-kelompok masyarakat ini kan pressure group, interest group kan begitu kan. Nah, sekarang hitung saja. Gimana Pak Prabowo itu tidak mencapai angka yang tinggi? Loh, yang koalisinya itu loh. Umpama Golkar ditambah dengan Gerindra ditambah dengan partai-partai lain sudah tingginya minta ampun. Nah, 40-an sekian persen sudah itu modal yang tidak bisa kita pungkiri kalau kita mau membaca angka. Ya kita kan partai politik harus bela diri dong. Ya kan. Nah, kemudian lagi sehingga ketika angkanya sampai pada hampir 60%, itu tadi di awal saya sampaikan nggak gumun, tetapi akan menjadi heran ketika koalisi sebanyak ini kok kemudian rendah hasilnya. Itu baru kemudian kita bisa melogikakan memang nggak ada korelasi antara koalisi dengan perolehan suara. Nah, yang penting juga tadi kan munculnya kelompok-kelompok masyarakat dalam perspektif partai politik ini kan bagian daripada partisipasi masyarakat yang makin tinggi sebagai bentuk proses demokratisasi di Indonesia yang makin jalan baik. Dan ini harus kita syukuri. Kalau kemudian dulu pondok-pondok atau santri itu adalah lebih dalam tanda kutip apolitis, tapi sekarang kan tidak. Kemudian ada kelompok-kelompok yang lain kadang-kadang dia enggan untuk berpolitik, tetapi sekarang adalah tidak. Dan ini bentuk daripada bahwa politik tidak lagi dipandang sebagai satu hal yang menakutkan, tapi penting, sehingga mereka ada keterpanggilan dan kemudian rona-ronanya makin nampak. Dan kemudian sistem daripada kepemiluan sekarang ini kan memberikan ruang bahwa peran daripada partai politik dan kemudian dibentuk ada tim relawan, ada tim parpol. Nah, dua kubu ini yang kemudian menjadikan kita memiliki ruang untuk membuat pandangan. Dan itu menjadikan kalau kami dari partai politik autokritik itu autokritik bagi partai politik. Kalau ketika itu ada kelompok-kelompok interest group di masyarakat yang kemudian muncul dan kemudian ini kan harusnya ditangkap sebagai partai politik. Kenapa muncul kelompok-kelompok masyarakat? Ada relawan-relawan itu muncul. Ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa partai politik itu dalam tanda kutip kurang dapat dipercaya. Gitu ya. Iya toh. Kalau kemudian ada partai politik dipercaya, maka tidak perlu muncul ada kelompok-kelompok yang bernama relawan-relawan. Mereka sudah muncul sendiri. Nah, persoalannya kan munculnya relawan-relawan ini karena partai politik merasa tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk masuk, bersikap tertutup gitu. Nah, ini kan bagian kesempatan kita untuk mengevaluasi bahwa memang revitalisasi partai politik sebagai satu pilar demokrasi harus terjadi dengan melihat fenomena seperti ini. Jadi kalau begitu, ini kesimpulan sementara ya, munculnya Pak Prabowo sebagai capres itu tidak memiliki efek kepada Partai Gerindra. Betul kan? Sama aja kan mulai kan. Jadi peran relawan menjadi lebih penting. Saya mau ke Mas Edi Priyono dulu Mas, tadi akhirnya bisa kita simpulkan sementara lah ya, kita katakan bahwa ternyata yang paling berperan di sini juga para relawan. Pak Suko tadi menyebutkan mengibaratkan projo-projo udah geser ke Pak Prabowo. Nah, menurut yang Mas Edi Priyono alami ketika nggarap Jawa Timur itu logistiknya gede nggak Mas? Diperlukan logistik besar, dan seberapa besar kalau itu besar Mas? Besar sekali. Besar sekali. Jadi besarnya cuma sekali ya, yang lain. Besar banget maksudnya ya. Besar banget. Terutama apa itu Pak?
Mas Edi. Yang besar itu untuk keperluan apa logistiknya? Alat peraga kita perlu masif juga. Oh, alat peraganya ya nomor 1. Kegiatan-kegiatan akbar perlu kita gelar. Coba, Konco Prabowo kan udah lama bersinergi dengan Tribun ini. Kita buat acara besar di PPST Trowulan dengan 15.000 massa. Iku logistiknya perlu besar juga. Perlu besar juga, habis biaya 672 juta. 600 ya. Serius. Ya. Kemudian yang kedua di Probolinggo. Ya. Begitu juga puluhan ribu massa, habis 689 juta. Wah. Kemarin ya. Duit yang kabeh, di mana kemarin? Mojosari, Gor, habis 800-an juta. Dari mana? Ya. Jangan bertanya dari partai ataupun TKN, tidak sama sekali. Oh, gak ono Mas ya? Sama sekali. Wah, itu penting ini. Serupiah pun nggak ada dari partai. Tapi bon kan Atau masih ada dari- kan Mas? Bon. Ya. Bon. Atau dari Invoice. TKN. Kenapa? Penting tuh Mas. Kenapa? Nah, Ya karena Konco Prabowo ini kan relawan kecil, tidak masuk dalam TKN. gitu ya. Iya. Ya. Jadi makanya ya mandiri, independen, tujuannya cuma satu, yang penting Bapak menang. Ya, Dan ya. alhamdulillah setiap kita buat kegiatan masif masa yang datang dan puluhan ribu jumlahnya. Karena Nah. kita merintis dari awal. Ya. Jadi buat Konco Prabowo sendiri berharapnya apa setelah ini nanti Bapak menang? Nggak ada harapan. Yang penting Bapak jadi dulu dah. Oh, gitu ya. Kenapa? Karena saya sendiri juga nggak nyalon. Ya. Nggak nyalon dewan, nggak nyalon DPD, nggak nyalon kepala daerah, dan celakanya lagi saya bukan pengurus partai. Wah, penting. Ya. Tapi Saya bukan pengurus partai. Nanti kalau kemudian diminta jadi pengurus partai mau nggak kira-kira? Enggak. Konco Prabowo enggak. Enggak. Komisaris ada Mas. Komisaris mau nggak komisaris? Saya di belakang layar saja. Oh iya. Di Nggak gelem belakang layar kabeh ya saja. apa kira? Saya Malah di si belakang medeni layar dengan buring. saja. Saya mending lebih tekun dengan apa yang saya jalani, bisnis. Iya. Sudah. Saya tidak tahan di dalam kekuasaan, saya tidak tahan di dalam rundungan hujatan, saya tidak tahan, saya tidak ingin itu semua. Iya. Mas Tony penting loh ini dicatat loh Pak. Ya kan? Jangan sampai ditelantarkan loh, nanti dia berbalik arah ini. Penting ini buat para relawan. Ini catatan Mas Febri. Jadi Ya. ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwasanya tadi sudah misalnya apa yang disampaikan sama Pak Edi soal pembiayaan untuk kegiatan Ya, partai betul. kegiatan untuk kampanye itu besar. Ingat, habis ini ada yang namanya audit. Nah, kalau misalnya misalnya bantuan-bantuan, ingat ada aturan-aturan. Perseorangan itu berapa juta, lembaga itu berapa M. Jangan sampai ada laporan yang salah ketik. Ya kan? Semua Salah yang input atau salah ketik Pak? Nah, ya itu saya Partai nggak salah tahu. input Bayangin saja, hampir misalnya kita tahu di setiap kecamatan itu semuanya itu ada yang namanya balihonya. Nggak taunya angkanya segitu. Nggak mungkin itu cukup satu kecamatan angka segitu. Ya. Misalnya, nah hal-hal seperti ini harus kita pahami. Nah itu yang akhirnya apa yang kita takutkan itu menjadi kenyataan. Ya. Yang kedua adalah ada hal yang berbeda yang harus kita pahami, bahwasanya mesin tadi yang disampaikan dan juga misalnya isu itu agak berbeda. Yang disampaikan misalnya Cak Suko tadi itu soal misalnya kegelisahan kampus, kegelisahan para akademisi itu berbeda dengan problem yang ada di pemilu ini. Saya sih yakin setelah ini misalnya 1-2 hari ini pasti masih bergerak ini. Gitu ya. Ada sesuatu yang berbeda. Gitulah. Itu mungkin Pak Febri. Pak, ini mumpung belum nyeruput kopi nih kan, saya lanjutin ini. Tadi kan disebutkan banyak, kita udah tahu lah ini bukan lagi rahasia, tapi sudah buku terbuka terkait dengan bansos lah dan seterusnya aparat gitu. Pak, Bapak kan pernah jadi anggota Bawaslu gitu ya, komisioner Bawaslu. Apa sih sebenarnya kesulitan kita untuk meyakinkan masyarakat bahwa Bawaslu ini memang punya fungsi gitu? Iya, pertama adalah informasi itu apakah nyampe pada masyarakat atau tidak. Satu. Yang kedua memang kadang masyarakat itu lebih takut Pak, itu problemnya. Untuk melaporkan itu takut. takut Misalnya ya, contoh sesederhana
misalnya informasi tadi malam banyak misalnya ada yang tidak mendapatkan undangan. Oh gitu. Dia mendapatkan itu cepat dilaporkan karena memang yang disebut pelanggaran itu ada 2 pintunya. Satu adalah temuan yang itu didapatkan oleh institusi sendiri, kelembagaan Bawaslu. Yang kedua adalah laporan masyarakat. Nah banyak misalnya karena Bawaslu itu di levelnya misalnya di level desa itu hanya ada 1 orang, di TPS 1 orang, jadi dia sangat terbatas. Nah kalau misalnya laporan itu masuk itu akan bisa diproses. Nah itu. Yang kedua adalah bahwasanya memang besok ini misalnya aturan kita itu adalah laporan itu kalau misalnya terjadi kecurangan, misalnya begini, di salah satu TPS angkanya berubah, itu yang diakui itu adalah mereka yang mendapatkan surat mandat. Nah ini hal-hal kayak begini ini harus tahu di masyarakat. Jadi asal yang penting viral itu tidak bisa menjadi hanya menjadi informasi awal. Informasi awal yang akan ditelusuri. Nah itu. Nah peran Bawaslu itu memang menjadi penting saat ini. Kenapa? Karena dia bisa menjudgment loh. Kalau misalnya terjadi misalnya memang benar-benar misalnya TSM di Jawa Timur aja itu 57% itu enggak signifikan dianggap ini menang, tapi kalau udah ada temuan gugur itu di Bawaslu misalnya. Nah ini menjadi penting, orang harus tahu itu. Ayo berbondong-bondong misalnya kalau Anda punya data silakan. Makanya saya sangat apresiasi terhadap yang dilakukan anak SMA 5 yang namanya Ainun itu. Dia bikin kawal pemilu itu, walaupun dia ada di Singapura dia dibikin itu. Kenapa? Karena itu kita diajarin bagaimana misalnya tolong diupload. Kenapa? Itu menjadi data yang nanti akhirnya menjadi data sanding, Pak. Data sanding itu kadang kita nggak punya. Yang ada adalah data banding. Dibanding banding ini. Termasuk bandingan iki mang lho. Luwe kandel kene tipis. Itu. Iya. Pak Suko, kita belum tahu ya komposisi perolehan suara di Jawa Timur secara ini ya. Tapi menurut Anda, perkiraan Anda, apakah nanti akan ada pergeseran peta? Kalau melihat sekarang ini, kalau di tingkat nasional sih tampaknya tidak, tampaknya ya. Tapi yang paling penting dalam konteks Jawa Timur, karena setelah ini nanti akan ada pilkada di tingkat gubernur, kota dan kabupaten. Mau nggak Mas? Gimana Mas? Ya, pertama sebelum ke sana saya apresiasi walaupun kalah ya. Anda yang kalah. 01 itu menarik. Bagaimana jutaan orang datang mengeluarkan uang pribadi, ada yang bawa salak. Itu menurut saya kayak di Amerika itu kan gitu. Jadi ketika orang maju itu orang tuh mengeluarkan uang dengan rela dan mereka tidak mencatat apa. Saya suka Demokrat, saya suka Republik. Jadi mereka memang partisipasi itu. Saya lihat kemurnian dalam jangka panjang model sekarang itu. Nah itu yang mungkin menjadi meskipun ya lama. Jadi kalau saya bilang bahwa para guru besar itu menyampaikan soal etika, guru besar itu cuma 0,00 sekian persen Mas. Kecil. Jadi dibanding kampus harus kampung menang kampung. Makanya saya berusaha nang kampung karo Mas Kudus iku. Goleki Mas Tony mau. Karo kanca Prabowo mau. Nah, menariknya seperti fenomena Konco Prabowo itu memang dia hadir menemani ketika ada ruang kosong. Jadi aku tak ambil Konco Prabowo soalnya. Kenapa? Ada banyak kritik terbesar dari kita kalau riset itu kan 65% rata-rata pemilih itu ingin dikunjungi dengan calon yang dipilih itu. Jadi aku pengen ketemu kok Mas misalnya itu ya. Nah disitulah beliau mengisi ruang itu. Jadi memang supporter politik itu hal biasa ya. Itu ada politician. Nah kalau pertanyaannya kemudian apakah nanti merubah peta? Kalau kita lihat nasional kan nggak berubah amat ya. Kita belum tahu angka di Jawa Timur ya. Apakah nanti sebentar lagi kan setelah ini kan euforianya kan pindah ke pilkada. Gimana menurut Mas Puan? Ya kalau saya tetap dalam situasi ini kan iklim transaksional tetap jalan Mas. Oh jalan ya. Asu gede menang kerai. Istilahnya di Jawa itu. Iya benar. Kalau misalnya kita lihat ya, saya punya sampai detail kok hitung-hitungannya. Presiden tuh mungkin kecil ya biaya tetapi misalnya untuk jadi dapil Saratan DPR itu ya ngentekne sawah berapa eru misalnya gitu. Jadi mereka
Lah apa wong orang tuh datang tuh anake sunatan teko, patetan dino teko, Iya. arep rabi meneh teko, koplak Mas jadi calon. Kecuali Mas Tony lho. Mas Tony diparani, duwe apa neh jadi. Wong ki sing nekone kopi aku gawe ini. Nah, artinya ini pelajaran bisa kita petik. Nah, praktek apa ya dari pelanggan, saya melihatnya ke depan aja, praktek pilkada ke depan harus diawasi lebih ketat ya, lebih ketat dari peran-peran Bawaslu. Tapi fenomena seperti pilpres itu atau pileg di pilkada nanti muncul lagi nggak? Misalkan main bansos, main logistik, main apa namanya pengerahan aparat dan sebenarnya masih bisa terjadi. Ini atau? kan fenomena khusus karena semua kepala daerah sekarang PJ. Ya. Nah, ya kita lihat aja apakah PJ ini juga bermain atau tidak. Kalau dia netral dalam konteks itu maka kompetisinya akan sehat. Ya. Itu yang makanya tadi kan apa yang harus diawasi sekarang praktek keberanian orang untuk menyatakan teknologi komunikasi ini digunakan untuk komunikasi, bukan hanya untuk TikTok atau belanja. Ini kan problem kita, makanya ini kita biar nggak konsumtif harus digunakan. Nah, orang masih takut Mas melaporkan ngerti ku curang, wedi wong kuwi, moh urusan politik. Saya belajar dari misalnya film Gadis Kretek sampai kemudian film tentang bumi manusia itu di Indonesia itu memang agak susah menggeret demokrasi yang sejati, yang seperti misalnya debat itu. Saya pun juga mendebatkan kata debat. Debat itu kan ora patut katakan gegeran. Ya. Jadi di LLSD nesu nangis, Ya. nesu misalnya itu belum ketemu format itu di Indonesia. Ya, Kita sedang bergerak mencari pola. Kalau kita lihat misalnya, karena itu menurut saya Tribun ini menarik ya. Ini kita kan di Jawa Timur kan jarang apa ya beda pendapat. Ya. Biasanya TV pilihannya mau setuju. Ini menarik menurut saya. Jadi kalau bisa siaran Tribun kayak jari 3 kali. Ya. Mencerdaskan karena menurut saya. Beda pendapat nggak ada masalah kah? Beda pendapatan aja yang. Tapi Tribun harus menegakkan demokrasi dengan justru mengawasi. Ya. Jadi semua pilkada yang sekitar 38 itu harus mulai sekarang. Jadi dan teman-teman tidak usah malu, tawarkan aja Anda yang pengen jadi Bupati Madiun, Batuban, teko nang kene, sampaikan. Betul. Sejauh ini, bener sih. bayangkan sejauh ini untuk milih caleg kita tuh hanya dengan 3 kata loh Mas. Ya. Ono fotoku terusannya muda, cerdas, beriman, pret. Apakah hanya dengan visi misi orang nggak nangkep? Nah ini yang saya sebut komunikasi politik nggak jalan. Tribun media dimanapun, menurut saya Tribun harus menginisiasi pola itu. Gak apa-apa beda pendapat, enggak apa-apa, dan disitulah indahnya. Iya benar betul setuju itu. Saya tidak memprovokasi Tribun, saya menghasut ini agar menjadi ruang-ruang kayak pengalaman Mas Sedi kan menjadi ini loh carane pengalaman Mas Kudus dengan etikanya, Mas Tony dengan penderitaannya. Itu kan jadi serius Mas, saya kalau ndelok sambate caleg yo ora mentolo. Tapi nek ngontekne dhuwit yo mentolo. Baik, teman-teman yang mau ikut ngariung silahkan loh. Kalau ada Mas Mujib misalkan, Mas Ono apa teman-teman yang kepingin menanggapi, bertanya atau karena beda pendapat boleh aja, ya kan? Beda pendapatan biasa. Putri biasanya kental malan. Ada nggak teman-teman? Kita sedang butuh suara perempuan hadir itu. Ya mau menyampaikan apa gitu silakan. Mas Mujib barangkali dimulai dulu teman-teman sambil narasumber kita ngelaras untuk ngopi, nyeruput kopi sedikit, nggak apa-apa. Mas Mujib. Kalau mau, monggo silakan menanggapi aja. Oh ya, silakan. Ya, apa kayak gitu terserah, bebas aja. Ya kan? Ya sini. Ini maju Mas. Sini yang di dekat sini. Silakan. Ya mau menyampaikan apa terkait dengan Pilpres dan pemilu hari ini. Silakan. Itu belum dicetek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih atas waktunya.
Dari saya hanya ini sih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Ardiansyah. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Ya. Berdasarkan hasil quick count sementara ini, saya hanya masih bisa melihat saja hasilnya yang sementara ini karena ini tadi belum pasti. Jadi untuk sementara ini mungkin belum bisa menyimpulkan apa-apa sih Bapak untuk hasilnya yang sementara ini. Enggak, misalkan tadi panjenengan kan ikut nyoblos enggak tadi? Iya, ikut Bapak. Nah, selama ini ngikuti perkembangan guru besar menyampaikan sesuatu. Anda nonton dalam tanda petik film Dirty Food enggak? Oh, tidak Bapak. Nah, jadi kalau Anda, saya nggak tanya preferensi nyulih Anda, nggak tanya. Tapi ketika Anda memilih tadi, yang menjadi bahan pertimbangan Anda ketika memilih di bilik suara itu apa terutama? Untuk pertimbangan suara sendiri, saya memilih pertama berdasarkan yang visi misi dari masing-masing paslon. Oh, gitu ya. Iya, kemudian dan saya lebih tertarik kepada salah satu paslon. Kemudian kalau debat mempengaruhi pilihan Anda nggak? Anda nonton debat nggak? Iya, nonton Bapak. Nonton semua atau sebagian? Nonton sebagian. Yang waktu capresnya nonton? Capres, iya nonton. Cawapresnya nonton? Cawapresnya nonton. Ya, apakah debat itu menjadi salah satu pertimbangan Anda untuk memilih atau tidak? Iya, untuk debat itu sendiri, jadi yang pertama itu dapat menggoyahkan juga sama pilihan juga, karena kita juga melihat dari debat itu Bapak, dari debat itu sendiri karena masing-masing paslon akhirnya memberikan oposisi juga dari masing-masing itu, dan kita jadinya melihat itu. Cuman yang terakhir itu gara-gara ini Bapak yang sempat bilangnya saling menyerang. Oh, saling menyerang. Ya, saling menyerang. Jadi itu yang rame dan akhirnya bisa menyimpulkan dari situ Bapak. Oke, jadi nonton debat juga dan debat ikut mempengaruhi gitu ya. Ya, Bapak. Nah, saya kepingin ke Pak Abdus Kudus. Salam Pak, ini debat itu menurut pengalaman Bapak sebenarnya atau pengetahuan ikut memberikan kontribusi enggak sih kepada pilihan seseorang atau elektoral seseorang? Iya, debat itu semuanya berpengaruh, cuman angkanya saja. Angkanya itu pun juga dilihat, harus dilihat dari topografi. Jadi angka itu memang tidak sampai mendekati di 32. Itu tertinggi, angka 32 itu tertinggi. Itu pun wilayah yang sangat, misalnya orang melek ya, orang melek itu mulai melek komunikasi, melek ini. Nah, itu rata-rata di bawah. Tetapi rata-rata itu di bawah angkanya 10. Rata-rata di angkanya 10. Jadi misalnya kalau di Surabaya itu ya enggak lebih dari misalnya 7 sampai 8 misalnya. Ya. Nah, itu memang, tetapi memang kita menuju ke arah sana, itu yang penting. Kenapa? Perlu adanya komunikasi itu tidak hanya searah, orang ditunjukkan program saja tetapi dia tidak tahu. Jadi dia harus tahu juga misalnya ekspresinya seperti apa, cara dia menyampaikan itu seperti apa, itu menjadi penting. Ya. Nah, kenapa? Karena orang juga harus, kadang misalnya begini, misalnya di legislatif, ada orang yang tidak pernah sama sekali bikin yang namanya baliho. Orang baru tiba-tiba dia jadi. Iya. Ini kan pertanyaannya apa misalnya? Artinya itu tadi, dia nggak ada komunikasi saja, public share-nya itu nggak ada. Artinya apa? Dia melewat yang namanya jalur clandestine itu tadi. Gorong-gorongnya itu lebih gede misalnya. Nah itu yang disebut bahwa ini penting kita membuka ruang-ruang itu.
media kali ini misalnya apapun namanya media, baik itu mainstream maupun media sosial, itu menjadi penting orang untuk mempengaruhi cara berpikir. Makanya dalam politik itu ada yang disebut namanya voting behavior. Jadi perilaku pemilihnya itu penting. Apa misalnya anak-anak muda itu bagaimana perilakunya itu menjadi titik ketika dia mau misalnya menentukan pilihannya. Nah, debat itu tadi misalnya angka tertingginya itu segitu, itu pun wis cara kasarannya jare wong Surabaya. Iki misalnya nang Surabaya pusat tok mau orang yang banyak dihuni misalnya kampus-kampus ini dia yang benar-benar melek. Tapi kalau misalnya rata-rata misalnya Surabaya ini kan angkanya ini kan mendekati 3 juta misalnya. Itu yo cara misalnya enggak nembus sampai 12%. Enggak nembus sampai 12%. Tapi ya penting kalau enggak kayak begitu orang enggak tahu, minimal misalnya kayak di Tribun itu ada yang namanya short itu loh, potongan-potongan itu akhirnya menjadi penting. Kenapa? Karena orang harus tahu itu. Informasi itu menjadi penting. Walaupun misalnya nek titip omongan itu pasti ditambahi. Misalnya potongan itu pasti akan tambahan nih timbangannya asli nih. Nah, di sisi itu. Di sisi itu menjadi penting. Nah, ruang-ruang yang akademis itu, ruang-ruang misalnya tentang bagaimana kita melakukan pembelajaran, setiap ruang itu menjadi titik di mana kita membangun cara berpikir. Yang itunya cara berpikir itu akhirnya menentukan orang bagaimana memilih. Saya memilih paslon tertentu itu karena saya punya preferensi. Kenapa saya milih ini? Apakah karena faktor saya dekat atau karena faktor saya mendapatkan informasi atau saya memang benar-benar membutuhkan itu? Makanya isu perebutan di Jawa Timur itu dari ketiga paslon itu rata-rata ngomongin soal pesantren. Isunya pasti itu. Nggak mungkin itu diomongkan di DKI, nggak mungkin, nggak laku. Nggak mungkin, karena di sini misalnya dana abadi pesantren, dijual murah, sama dia pokoknya ini soal hasil lembo, gak ada urusan. Padahal faktanya kita itu nggak fairness, kita itu nggak adil terhadap misalnya pendidikan ada pesantren. Kita akan tunggu. Kalau misalnya memang siapapun yang menang, benar nggak dia itu mau ngomong soal dia memberikan apa yang dia omongkan itu untuk benar-benar di pesantren. Wong pesantren itu loh, soal misalnya kesetaraannya aja itu baru kemarin yang disebut muadzalah itu. Pondok-pondok pesantren tadi yang disebutkan, itu punya pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Induk. Itu murni agama. Tapi mereka, apakah itu dibantu sama negara? Enggak ya. Sangat kecil. Kecil sekali ya. Sangat kecil. Itu yang saya sebut bahwanya ini enggak adil. Makanya akhirnya apa? Karena enggak adil, ya wes dadi dagangan politik. Yang penting aku dodolan pesantren. Yang penting aku dodolan pesantren mau ikut urusan kok mburi. Sama di tengah sebelah itu mungkin Mas Edi tadi sampai kan menggalang pesantren gitu ya dengan biaya sendiri gitu ya. Nah, apakah nanti juga Mas Edi punya tanggung jawab kepada pesantren-pesantren yang digalang itu supaya nanti apa yang disebutkan oleh Pak Abdul Qudus Salam tadi itu tidak terjadi lagi gitu. Kan tadi jadi jembatan kan? Atau pengen ketemu nanti sama Pak Prabowo, aku ini sudah menggalang pesantren di Jawa Timur, lalu apa yang bisa diberikan oleh Pak Prabowo kepada para pesantren yang sampean galang itu? Silakan Mas. Oke. Perlu saya luruskan dulu untuk bahasa-bahasa tentang bahasa-bahasa kampanye yang seolah-olah memberikan janji atau agin surga kepada pesantren. Contohnya tadi yang disebut dana abadi pesantren. Ya. Ingat, dana abadi pesantren ini diucapkan saat kapan? Saat beliau Prabowo Gibran sudah mendaftarkan diri. Dalam pidatonya baru ada itu, namanya dana abadi pesantren. Konco Prabowo lahir mulai bulan Maret 2023. Saya tidak jualan itu semua, karena ini orang pun, 2 orang ini belum juga mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Apa yang saya tawarkan ke mereka? Mohon maaf, saya juga ada setujunya, ada juga nggak setuju dengan Pak Suko. Yang seharusnya Gus-Gus itu ngaji aja lah. Gitu. Ya. Saya ingin, mohon maaf ini, kalau di barisan ini, para pesantren ini pencetak generasi loh.
Pencetak generasi yang akan mewarnai generasi nanti seperti apa? Mencetak generasi yang beriman, bertakwa, berdedikasi, bermartabat, berakhlak. Ketika para pimpinan-pimpinannya tidak sama sekali menyentuh ke ranah politik, yakinkah orang-orang yang ada di luar dari lingkungan ini akan bisa membela komunitas ini? Saya tidak yakin. Gitu ya. Jawaban saya. Kenapa? Karena selama ini pesantren hanya menjadi komoditi. Dibuai, gunakan, buang. Buai, gunakan, buang. Kayak jahe Dan gitu ya. sangat tidak manusiawi dan tidak terhormat menurut saya. Kenapa? Saya rangkul pesantren. Apa yang saya katakan? Boleh cross check. Silakan Anda pandai. Silakan Anda bisa berpolitik. Silakan, mari bersama kami. Minimal apa yang kita lakukan diketahui oleh calon yang kita dukung. Diketahui. Bukan hanya orang yang memberitahu, tetapi yang kita dukung mengetahui kita benar-benar bergerak. Artinya saya ingin merubah mindsetnya bahwa di dalam kemenangan saya, oh ternyata ada barisan pesantren. Gitu ya. Nah dari situ minimal kita bisa menjembatani. Apa? Kalau mungkin memang benar-benar diakui, entah sekarang diakui atau tidak, I don't care. Yang jelas kita berjuang supaya beliau melihat, beliau merasa bahwa di dalam kemenangan beliau ada kita. Ya. Minimal kita bicara punya bargaining, kita bicara bisa diperhatikan dan didengar. Di situ. Jadi jangan berpikir Konco Prabowo punya tanggung jawab moral, Konco Prabowo punya janji, Konco Prabowo punya ABCD untuk bertanggung jawab dengan pesantren-pesantren yang diajak. Tidak sama sekali. Tidak ya. Gitu ya. Kenapa? Karena saya tidak berikan apapun, saya juga tidak meminta apapun. Ketika ada kegiatan, ya oke, saya support, kita kegiatan bersama. Seperti di Pajarakan, Probolinggo, saya undang semua. 158 Gus, saya undang se-Jawa Timur untuk berkumpul di sana. Kenapa? Supaya diketahui oleh Bapak. Tapi Bapak tahu ya itu ya, soal itu tahu ya? Insya Allah mudah-mudahan tahu. Kenapa? Karena beliau juga Fitcon. Ya, Fitcon. Pada saat itu. Catat Dan kegiatan kami belum pernah dihadiri sama Pak Prabowo. Oh belum pernah ya? Belum pernah. Ya, Dan biarin aja. Biarin aja ya. Kita berjuang, bergerak, cari suara untuk Bapak. Kenapa? Karena kita yakin dengan calon yang kita yakini, kita usung. Masing-masing kan punya keyakinan. Iya. Mas, kalau setelah ini Pak Prabowo ini Konco Prabowo Nusantara ini tetap ada atau bubar? Tetap ada. Tetap ada ya. Tetap ada. Pak, Konco Prabowo hari ini sudah terbentuk di 6 provinsi dengan kepengurusan yang terstruktur dengan baik. Ya. Pengurusnya sampai ke Korcam, dari Aceh, Jambi, Bali, Jatim, Jateng, dan DKI. Mas Edi, kalau nanti Pak Prabowo perintahkan Konco Prabowo Nusantara ini memberikan dukungan misalkan pada Bukoviva gitu, mau kerja lagi ya untuk Bukoviva? Loh, fine aja. Kenapa? Kalau saya yakin dengan Bukoviva baik, seperti saya meyakini dengan Pak Prabowo, why not? Jadi kalau Pak Prabowo minta, Konco Prabowo itu dukung atau bantu? Enggak ada korelasinya begitu. Oh gitu ya. Enggak ada korelasinya begitu. Ya. Konco Prabowo bergerak karena Pak Prabowo mencalonkan diri. Ya. Sehingga relawan ini saya namakan Konco Prabowo. Enggak ada urusannya dengan partai, enggak ada urusannya dengan TKN. Kami independen. Dan membiayai diri kami sendiri. Menarik ini. Pak Tony ini gimana? Partai Gerindra melihat militansinya Pak Edi Priyono sebagai Konco Prabowo ini kan independen, nggak minta uang ini, nggak minta ini dan seterusnya, dan nanti akan bekerja untuk tetap Pak Prabowo. Gimana partai melihat relawan ini, Pak? Partai Gerindra mencoba untuk melihat bahwa pemilih Pak Prabowo dari rasional gitu ya. Bahwa rasionalitasnya itu. Jadi kita melihat sisi lain bahwa pemilu kali ini kan pemilu yang cerdas. Gitu ya? Ya, saya pikir soalnya menang ya, cerdas. Bukan, artinya masyarakat itu enggak, dari berbagai pendapat dari masyarakat tadi kan memilih tidak sekedar hanya karena
oh karena ada faktor ini itu dan sebagainya. Tetapi faktor perdebatan, faktor isu, faktor visi misi, faktor latar belakang moralitabilitas, faktor kualitas, lalu menentukan elektabilitas dan popularitas, gitu kan? Nah, dari situ saya melihatnya bahwa terjadi makin baiklah, karena kan juga saya mengalami beberapa pemilu presiden begitu kan, melewati itu dan mencoba untuk mengkomparasi. Ya, komparasi Pak. Komparasi. Dikomparasi Pak. Dikomparasi antara pemilu-pemilu ya pada zaman Pak SBY itu kan muncul karena kan beliau muncul sebagai satu flamboyan begitu. Ganteng, tinggi besar gitu ya. Ya, betul. Terus dizolimi sama Bu Mega gitu ya. Itu. Kemudian lagi kalau Pak Jokowi itu kan sederhana. Deso. Ya begitu. Nah, jadi kemudian yang sekarang ini kan gabungan dari itu mix gitu. Mix dari antara Pak SBY sama Pak Jokowi gitu. Ya, rasanya ada begitunya juga. Iya. Mix kalau saya melihatnya itu. Kayak Itu dari kopi sisi ya. sosiologi politis dari masyarakat begitu. Iya. Tapi kan lagi-lagi tidak sekedar hanya pada isu bahwa munculnya sebuah figur tadi tidak semata-mata hanya karena faktor balihonya. Tetapi kan ada unsur-unsur tadi, sehingga kalau orang kadang-kadang tadi sampaikan memilih karena adalah bolak-balik balihonya muncul, berarti kan ini kan faktor penampakannya terus menerus ya. Ya, penampaknya ada terus 3 kali di ya, surat betul, suara gitu kira-kira ya. Langganan Bung gitu ya. Ya itu. Lah, tapi itu kali ini yang berbeda. Dan tadi sempat juga disampaikan apakah ketika umpama potret daripada kemenangan ini juga nanti sesuai dengan yang ke depan, nanti apakah juga mempengaruhi ada pergeseran konfigurasi politik. Iya, saya pikir tetap ada, karena apapun ada beberapa hal begini, bahwa kita melihat dari sisi waktu pemilihan presiden ini dengan pilihan gubernur, wali kepala kota, daerah, bupati kan nggak begitu jauh waktunya. Ya betul. Ya kan? Betul. Dan kemudian perubahan daripada kepemimpinan nasional ini belum bisa banyak melakukan intervensi, sehingga bayangan kami, saya itu lebih melihat bahwa ke depan proses kontestasi itu lebih diwarnai oleh kemampuan masyarakat di dalam membaca terhadap figur-figur yang bakal muncul, dan ini satu hal yang maju. Nah kemudian ini juga menjadi sebuah catatan bagi kontestan yang bakal muncul untuk kepala daerah dan sebagainya, bahwa isu tentang politik yang tadi dilatar belakangi dengan berbasis kepada kepentingan publik ini adalah perlu gitu. Cuma sekarang kita perlu akui juga bahwa kontestasi pasca Covid itu pun juga ada satu fenomena yang sangat berubah di masyarakat. Apa itu? Masyarakat sudah terbiasa mendapatkan bantuan. Sekian tahun ada orang yang mengatakan kok sakau bantuan begitu, dan ya kalau tidak dibantu semua rasanya sepuh bantuan. Ya. Artinya nyandu gitu ya. Nyandu ya. Adiktif ya. Nyandu. Nah, ini akhirnya ada satu statement yang sangat terekam baik. Apa itu? Kalau kemarin tuh Mas, kita di rumah aja dapat bantuan. Nah. Masa kita disuruh ke TPS gak ada bantuan ya? Iki senggare menang. Ini persoalan. Ini persoalan. Nah, ini kan tantangan kita bersama. Betul. Bagaimana faktor bantuan tadi itu Ya. dalam tanda kutip terdepresiasi dengan pertimbangan rasionalitas, moralitas. Ya. Itu paham ya? Ya, Jadi paham. bukan pada persoalan isi tasnya Ya, tadi ya, itu ya, kan? ya. Gitu, maturun. Kayaknya sih kesimpulannya ini tidak hanya soal pemilih itu cerdas, tapi cerdas dan beras ini tadi. Ada yang ingin tanya lagi? Pak Mujib silakan. Jangan. Tanggapi biar seru ini. Terima kasih Pak Febi.
Kalau saya ini menarik ya hasil pemilu 2024 dan Quick count Pilpres ya, quick count, masih 2024. quick count ya. Hasil versi quick count Ya. yang datanya sampai jam sekarang itu kan data yang masuk sudah 85%. 85% artinya mendekati sesuatu yang sudah hampir Ya, tuntas kan? Yang dimana 02 itu kan 58, Sekian. ya, 58,7 sampai 9%, 01 25, sekian persen, dan 03 itu 16, sekian persen. Ya. Ini menarik bagi saya. Satu, hasil ini itu agak mirip dengan Pilpres 2009 ketika Pak SBY itu menjadi incumbent. Ini hampir mirip. Tadi disampaikan oleh Pak Suko bahwa ini kan perpaduan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang sudah 10 tahun sama-sama investasi. Bahkan Pak Prabowo itu 15 tahun karena 2009 beliaunya juga ikut ngariung sebagai cawapresnya Bu Mega. Ya. Hasil di 2009 itu jelas. Ini agak mirip saya katakan. 2009 itu SBY Budiono dapat 60,8%. Sementara yang kedua, pasangan kedua itu kan Megawati Prabowo itu dapat 32,4%. Nah, yang ketiga JK Win atau JK Wiranto itu kan dapat sekitar 12,6 sekian persen. Artinya ini mirip, cuma sekarang ini si 02 Prabowo Gibran ini dapat 58 sekian persen. Nah, apakah ini juga karena faktor ya ini kan tidak ada incumbent, tapi kan 02 ini kan rasa-rasa incumbent karena incumbentnya ikut kampanye, karena kampanye katanya boleh. Itu yang pertama. Yang menariknya ini karena calonnya sama-sama 3, ya sama-sama ada incumbent dengan versi beda, ya incumbent dengan versi beda. Akhirnya hasilnya juga mirip, cuma ada yang menarik lagi. Kalau itu tadi dari sisi hasil Pilpres, jika kita mengacu kepada data saat ini atas quick count, hampir semua lembaga survei itu kan identik hasilnya, mirip plus minus antara rentangannya itu antara 57 sampai 59. Oh, 59 ya. Rentangannya itu kan seperti itu. Artinya atas hasil quick count ini sementara ya Pilpres 1 sama dengan tahun 2009. Yang kedua, dari hasil Pileg ini juga menarik, cuma ada pembedanya. Kalau 2009 itu yang menang itu adalah Demokrat. Oh iya Demokrat. Adalah Demokrat dengan kira-kira 24% ya suara nasional waktu itu kan itu. Cuma ini kan menariknya yang kedua waktu itu Golkar, baru PDI nomor 3 ya. Selanjutnya ada PKB yang jeblok kan seperti itu. Yang kita garis terbalik adalah PKB. PKB waktu itu ketika 2009 itu kan cuma dapat kalau nggak salah ya 4,7%-an kan seperti itu. Kalau konversi kursinya kan 24, dia ada di atasnya. Nah, ini menarik karena yang dapat kotel efek di pemilu 2024 ini adalah partai yang mayoritas ya, yang di situ itu nomor urut partainya itu sama dengan capres yang diusung. Cuma ini tadi ini menjadi aneh, mungkin pertanyaannya kepada Mas Tony sama Mas Suko sama Mas Kudus itu kenapa dari 3 partai pengusung capres, PKB nomor 1, Gerindra nomor 2, PDIP nomor 3 yang sepertinya bisa bertahan dan dapat ya kerja beneran itu hanya 1 dan 3, 2 ini kan stuck dia. PKB ini lompatannya luar biasa dari 7 ya kalau nggak salah 7 atau sekian persen menjadi sekitar 11
rentangannya potensinya 11-12%, artinya kenaikannya ini menjadi luar biasa. Nah, ini menarik bagi saya karena ini tidak terjadi waktu itu ketika 2009, hanya Demokrat saja karena dia partai pemerintah, pemenang pemilu, punya presiden, incumbent dan seterusnya. Saya yang agak challenge menarik ini adalah nanti apakah satu ini seperti 2009 ya irisannya PSI yang seringkali dongdeng-dongdengnya itu ya kampanyenya PSI is Jokowi ya, Jokowi adalah PSI bukan PSIJ, Partai Sosialis Indonesia Jokowi misalnya, solidaritas ya kan itu. Kalau PSI nanti ternyata lolos PT parliamentary threshold, artinya itu sama rasanya dengan 2009. Selain Pak Jokowi berhasil mengantarkan anaknya jadi wakil presiden, juga punya kendaraan partai langsung yang secara otomatis itu bisa sebagai ya inilah alat ketika di parlemen. Saya kira itu Mas Bobi. Mohon tanggapannya. Mas Suka, coba ini dijawab pertanyaannya Mas Mujib ini. Mengapa hanya PKB kira-kira dengan PDI yang punya efek koktail sedangkan Gerindra enggak? Caimin orang paling beruntung se-Indonesia. Enggak, tadi saya jawab Mas jawab Mas Edi. Saya biasa bicara intelektual ya, agak beda. Jadi kalau yang saya bicarakan itu kami juga ngajar komunikasi politik, tapi saya tidak pernah misalnya menggeret orang untuk nyoblos. Jadi isu misalnya guru besar punya agenda itu jadi yo ngelarakni hati, jadi tuduhan itu. Jadi saya tetap mengagumi bagaimana Mas Anies itu orang urunan, bukan satu orang bayar orang untuk event. Itu menarik ya, harus dibaca beda ya. Itu elegan menurut saya dan itu cerdas, berkelas itu. Beda mobilisasi. Saya ngundang beberapa teman Gus itu tak kumpulkan, Gusan misalnya, Gus, awakmu berpolitik apa-apa, tapi Gus liyane ben ngaji. Tapi tidak semua Gus harus berpolitik itu enggak. Jadi masuk partai aja. Rodo beda Mas pikiran kita ya. Karena pendekatan saya adalah pendekatan kebebasan itu menjadi penting dan orang tidak langsung dipaksa-paksa atau tidak dicerdaskan. Ajarannya Cak Nun kan ojo mengkultuskan orang agar orang punya kebebasan. Ada kebebasan. Satu itu. Tapi jawabannya Mas ada dua partai yang die hard ya dalam sejarahnya itu. Die hard ya. Pendukungnya itu ada dua. Sekarang tiga lah. Saya tapi nggak tahu. Satu PDIP, satu PKB. Itu die hard ya, die hard pendukungnya. Jadi pecah gesang derek PKB karena kiainya itu tuh ketika derek PDIP gitu. Yes, itu kenapa saya tanya di beberapa tempat tuh, kita kan survei rutin sama Effendi Ghazali ya kualitatif. Sampai ngomong istilahnya ngantek gepeng tetap banteng misalnya. Dan ini kan ada konsistensi, dia ada tahap ideologis, bukan logistik tahapannya, bukan mobilitas itu. Saya sebagai orang yang meneliti itu sebenarnya pengen pemilih itu cerdas, tidak sekedar itu. Nah, kenapa Pak Prabowo menang? Kalau ditarik pada isunya, memang jawabannya begitu. Satu partai mengatakan kita akan membawa ke internasional dengan kecerdasan, karena yang dibutuhkan orang bukan visi misi. Kalau visi misi itu kan butuhnya kan 5 tahun, wong-wongi butuhnya sesuk madang. Nah, pilihan itu yang kemudian diambil. Nah, menurut saya problemnya bukan setelah menang. Problemnya bukan menjadi menang. Setelah menang itu arti apa nih? Karena tantangan kita itu ngeri. Saya disuruh Mas Tony datang ke Malaysia. Pertanyaan anak-anak nom-nom muda-muda itu wartawan tanya, apa yang disiapkan anak muda Indonesia untuk tahun 2030? Bingung aku jawabnya. Indonesia itu netizennya juara 1 se-Asia Pasifik untuk ketidaksopanannya. Ini kan problem kan. Nah itu yang saya kira sudah dijawab dengan kondisi ini.
memang ya harus ada revolusi berpikir. Pikiran Pak Jokowi terhadap revolusi mental, SDM, saya setuju. Ini yang konsisten itu yang. Jadi yang kita harapkan bukan pilihannya politik apa, tapi politik itu bekerja apa ke depannya. Itu yang jadi tantangan. Nah, pelajaran yang bisa dipetik dari kasus 2004 untuk pilkada nanti itu yang harus diterjemahkan. Jangan sampai kemudian pressure yang disebut parpol tadi dan sebagainya itu menjadi instrumen kekuatan politik. Karena ternyata tadi ada dua head tadi ya. Jadi antara PKB dan PDIP. Saya nggak kaget kalau PKB dan PDIP tidak jatuh. Yang saya kaget justru nggak tahu PKS jatuh nggak itu. Stabil ya? Stabil lah. Sekarang yang ngambil PSI siapa itu? Angkanya yang drop siapa? PSI kan muncul semacam itu. Apakah yang lain nanti itu ada sesi tersendiri ya? Saya kira fenomena itu lebih menarik daripada Pilpres. Karena Pilpres kan anggap aja walaupun masih quick count itu kan ada tren yang relatif sama. Ini yang saya kira menentukan data-data yang disampaikan Pak Mas Mujib. Ini yang nanti serentak ya Mas Indonesia ya. Pertanyaannya apakah para PJ nanti fair atau tidak itu harus kita kawal bareng-bareng. Oke. Mas Alam kalau menurut pertanyaannya Mas Mujib tadi ketika sebenarnya sama dengan Cak Suko ya. Yang memiliki relasi patron klien itu cuma hanya 2 gitu ya. Patron klien itu hanya 2. Ya abang ijo sih tok, enggak ono. Sing liyane enggak, Pak. Sing liyane gerombolan, mohon maaf. Kalau agak kasar dalam misalnya kenapa? Satu. Siapapun misalnya penggantinya misalnya di PKB, dia tetap naik turunnya itu luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah punya modal dasar. Modal dasarnya itu dia punya. Jadi misalnya angka terendahnya misalnya 6, itu dia bisa naik. Ingat, ketika awal-awal itu dia angkanya menembus hampir menuju ke 13. Setelah itu dia habisin, dia kocar-kacir itu kan, gabukin naik turun. Hari ini misalnya, kenapa misalnya hari ini cukup lumayan besar, banyak hal yang bisa kita lihat. Satu mungkin bisa jadi faktor nomor ya, bisa jadi faktor nomor itu ya, milih siji. Pokoknya misalnya ada campaign bagaimana membangun cara berpikir agar givennya muncul, yang penting milih nomor siji. Itu siji kabeh wis pokoknya wis kamu tahu diuntungkan itu satu. Yang kedua dia diuntungkan karena ada Caimin. Jadi itu efeknya itu juga Caimin ini personifikasi dari PKB misalnya. Itu akhirnya orang wis aku tak pilih apa carane Caimin dia menjadi tadi partainya ikut. Yang ketiga, jangan lupa juga ada gerakan yang tadi itu. Apa? Footersnya itu voluntary dari yang namanya embrio. Embrio PKB itu kan hanya ada 2. Satu pondok pesantren, yang kedua adalah Nahdlatul Ulama itu. Nah ini juga bergerak. Nah itu akhirnya dia mendapatkan berkah itu. Satu. Nah, lalu kalau kita melihat kenapa yang tidak? Saya agak sepakat dengan Mas Cak Suko tadi itu. Cuman angka orang semua memprediksi kemarin itu yang namanya PSI itu dia pasti akan mendekati angka 4. Tapi sampai per hari ini di angka 85% dia masih mudeng menggos-menggos, belum ketiga. Itu kan? Belum ketiga. Nah, ini yang harus kita, kenapa? Karena dia pasti harus ngambil yang mana? Apakah ngambil yang namanya P3 yang angkanya 3, sekian mau menuju 4 itu sama-sama mau diambil? Atau misalnya mengambil misalnya yang ada di Golkar atau yang mengambil di Demokrat. Tapi DNA-nya sebenarnya PSI ini peluangnya ngambil mana Pak Salam? Ya saya melihatnya sih di merah dia. Ngambil potensinya merah, ya? Ngambilnya di merah. Potensinya mengambil di merah, makanya potensi di situ itu cukup tinggi. Tetapi misalnya apakah ini ada berbanding lurus nanti dengan yang namanya pilkada? Enggak ya. Enggak, sebelah saya udah langsung ngomong tadi kan jelas kan, kok diisi bos ya apa? Kok diisi? Makanya setate gurung kok ya apa? Tadi statementnya itu luar biasa. Ya ono cerdas, ya ono berasnya jelas enggak ini? Karungan apa kontaineran kan begitu. Nah itu yang harus kita pikirkan misalnya ini
Ini hal-hal yang luar biasa yang hari ini misalnya kita oke lah. Ini hari ini kabeh podo ternyata buka-bukaan. Ya aku pengen nanti nggak beras loh ya. Udah misalnya kayak gitu. Nah hal-hal kayak begini ini satu hal yang semuanya sudah orang tahu. Cuman ya kayak entut loh. Entut itu nambuni tapi gak ono sing ngaku. Iya. Gak ono sing ngaku. Tapi nek wis mari, nek wis misale iya wangi ya iku aku. Iya ketika ketika ngaku. Gak ngaku kabeh. Gak ngaku kabeh macake gak nenek ono Bawaslu meneng. Iya kan. Iya. Tapi nek wis marah iki kok wangi entut. Aku iku mau. Iya. Nah, itu Ngeklaim mungkin semua ya. Ngeklaim semua. Nah, ini rasanya kita sudah sampai penghujung, tapi saya mau mengajukan pertanyaan yang barangkali nanti bisa dijawab oleh semua. Mas Suko, Pak Tony, Mas Abdul Salam, ya kan, Mas Edi. Pertanyaannya begini, Pak Suko. Menurut Pak Suko, setelah situasi ini jelas kayak begini, Pak Jokowi itu mau kemana? Apakah ke PSI seperti yang diduga sebelumnya, atau ke Gerindra, atau malah ke PDI Perjuangan? Menurut Pak Suko, ngapain Presiden Jokowi setelah hasil pemilu yang sekarang ini kira-kira? Yang terakhir, tidak ke PDIP. Tidak ke PDIP. Kalau ke PSI bagaimana? Mungkin enggak dengan angkanya segitu tuh. Kan beliau kan katanya Mas bekas Gubernur Lemhanas Maadi Wijayanto kan mengatakan ada 3 kata kunci yang dikatakan. Kalau benar ya, 1, Prabowo Gibran menang 1 putaran. Kedua, PSI masuk parlemen. Ketiga, suara PDI turun. Kalau dilihat dari situ ternyata enggak. Hanya 1 saja ramalannya yang benar. Lalu menurut Pak Suko kemana ini arahnya? Bisa juga nanti PSI gabungan sama Gerindra, ketuanya Pak Jokowi. Oh, bisa jadi aja kan? Oh iya. Namanya politik. Iya, jadi gabung PSI Gerindra ketua beliau masuk ke situ. Bisa juga itu. Itu ya. Iya. Tapi kalau ke PDI Perjuangan menurut Pak Sukowi bukan Pak Jokowi. Namanya kemungkinan ya. Iya. Politik itu lebih sulit daripada fisika kata guru saya. Jadi ilmu segala kemungkinan. Iya. Ya menurut saya terlalu dini untuk menuju ke sana, tapi bukan tidak mungkin karena PSI ini kan dilahirkan dari awal ya, beliau kan dari awal, artinya lebih memilih wilayah itu menurut saya. Iya, Pak Jokowi kan suka tantangan. Betul. Ya betul Siapa ya. tahu 5 tahun lagi muncul. Dan Pak Jokowi sejelas-jelas dengan menang PSI, menang kan gitu kan. Cuman meskipun sekarang masih 2%. Iya kan sih. Logonya kan partainya Pak Jokowi kan. Iya betul. Menurut saya ya tapi ya susah juga Pak Jokowi diduga ini. Iya. Hanya Bu Jokowi yang tahu. Mas Tony, kira-kira menurut Anda sebagai seorang politisi gitu, Ya, saya ujungnya Pak Jokowi mana? kalau ujungnya sih tetap akan ada di parpol, tetapi Gerindra kah? Enggak mungkin kalau ke kalau Gerindra. itu di parpol ada kecenderungan kalau parpol kan sekarang ada nasionalis religius gitu ya. Iya. Nah, tapi kadang-kadang juga semua parpol sekarang sama-sama nasionalis religius. Iya. Agak nggak jelas juga ini ideologisnya. Iya. Tapi selain ke parpol, kita juga perlu melihat bahwa tadi disampaikan Pak Suko, agak sulit kita menduga Pak Jokowi. Kalau toh itu tidak di parpol, mungkin ya lengser ke Prabon, mandek Pandito, begitu kan? Iya, tapi kan nggak ada sejarahnya, Bos. Ya, tidak ada sejarah, tapi kan kemungkinan bisa seperti itu. Nah, selama ini kan Republik ini jujur saja dengan adanya gaya politik Pak Jokowi, orang kan jadi terkesima. Iya. Jujur saja. Nah, kemudian kalau masuk pada partai maka akan mempersempit. Kalau Pak Jokowi masuk ke Gerindra gitu menguntungkan nggak buat Gerindra? Ya, benefitnya ada nggak kalau Pak Jokowi masuk? Ada, pasti ada benefitnya. Ada ya? Pasti. Manfaat dan mudaratnya banyak manfaatnya gitu. Banyak manfaatnya, tetapi belok soalnya ya. Ya, tetapi gini, kita kan perlu melihat bahwa style politik daripada Pak Jokowi ini yang menurut saya sih akan menjadi lebih luar biasa ketika mandek Pandito tadi, sehingga ada bapak bangsa yang kemudian menjadi guru daripada guru bangsa lebih baik gitu ya. Lebih baik gitu. Kan. Mungkin dengan begitu akan bisa mengayomi semua, karena apa? Beliau kan juga ingin mensukseskan misi 2045 yang kemudian kita akan jadi Indonesia Emas, itu kan harus bisa di-guide
Nah, itu bisa dicapai hanya bisa dilakukan dengan cara apa? Ya, merevitalisasi semua potensi yang ada dan beliau bisa menjadi dirijen untuk menuju itu. Ya, Saya pikir itu lebih strategis. Oke. Pak Abdul Salam. Beliau seperti yang diminta oleh Pak Tony Madep Mandito Ratu atau masuk partai politik dan ikut menentukan arah pemerintahan seperti zaman Lee Kuan Yew sebagai ketika anaknya jadi Perdana Menteri atau gimana? Ya, saya mungkin agak beda. Jadi ujungnya itu berkuasa dan menguasai. Artinya dia apapun makanannya, yang penting minumannya teh botol sosro. Gak penting partai ini, sing penting aku sing kuasa. Oh, gak penting partainya, sing penting aku kuasa. Menarik juga ini. Menarik. Itu ya yang menurut. Gak penting partainya. Iya. Kalau Pak Edi, sebagai seorang relawan apa yang dipikirkan terkait dengan Pak saya Jokowi? kan nggak begitu tahu ini politik ini. Ya. Gak apa-apa. Cuman satu prediksi begini. Ya. Tidak mungkin Pak Jokowi akan meninggalkan panggung politik. Gak mungkin ya? Tidak mungkin. Dengan apa yang dilakukan dan dipersiapkan sekarang. Oh, gak mungkin ya? Gak mungkin. Dengan apa yang dilakukan dan dipersiapkan sekarang. Iya. Bukan tanpa alasan Pak Jokowi untuk mendukung anaknya menjadi wakil. Dan untuk mendukung anaknya menjadi ketua partai. Mesti akan ada tujuan yang wow, yang fantastis yang ada di belakang. Jadi kita saya yakini itu sebagai seorang relawan. Iya, begitu. Nah, jadi kita sepakati nampaknya Pak Jokowi akan tetap cawe-cawe kan itu kira-kira. Akan tetap. Iya kan? Kira-kira. Akan tetap seperti itu menurut pandangan dangkal saya. Ya. Dan kalau untuk Mandito Ratu jauh sekali. Jauh panggang dari api. Jauh sekali. Iya. Jauh sekali karena karir putra-putranya masih sangat panjang. Beda dengan nanti kalau Bapak Prabowo Subianto. Kalau sudah lengser insya Allah akan Mandito. Pak, ini benar-benar terakhir ini, benar-benar terakhir. Sebelum saya tutup acara ini, saya kepingin bertanya. Jangan kayak DKPP loh ya, ini peringatan terakhir. Yang saya ingin tanyakan itu begini, Pak Suko, Pak Tony, Pak Salam, Pak Edi, ya. Apakah nanti ya di dalam perjalanan ini Pak Prabowo itu akan berkuasa layaknya presiden, ya, atau seperti yang Bu Koni sebutkan bahwa dia nanti akan memberi peran besar kepada wakilnya dan dia jadi semacam ya formalitas begitu. Pak Suko silakan. Apa bukan 2 tahun misalkan dia Pak? Kalau itu saya mau jawab dulu itu. Ya. Karena saya ini relawan pendukungnya Pak Prabowo, not only one. Pak Prabowo Subianto. Terus gimana? Nah, perlu kita ketahui kemungkinan dalam pandangan orang yang dari berita, dari artikel atau kata orang, Pak Prabowo bisa dikendalikan oleh orang. Ingat satu peristiwa. Pada saat Pak Prabowo menentukan wakil presiden pada saat Sandiaga Uno, saya ceritakan itu. Pak Prabowo orang yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, saya jamin itu. Jadi dia tidak akan mungkin bisa dikendalikan Pak Jokowi dengan mudah. Prabowo nasionalis sejati, apapun demi negara nomor 1. Contoh pada saat pemilihan wakil kenapa jatuh Sandiaga Uno. Siapa dulu yang direferensikan? Ustaz Somad dan Habib Abu Bakar Assegaf. Benar. Semuanya intervensi Pak Prabowo termasuk ijtima ulama. Apa aja Prabowo? Pukul meja itu. Sorry. Nangis itu. Saya hanya berpikir kalian ini mafia semua. Hanya kepentingan partai kalian sendiri. Tidak satupun dari kalian berpikir tentang negeri ini. Sudah jelas kalian tahu pasti kalah. Kalau dengan dia kalian paksakan demi partai kalian. Di situ Prabowo. Sehingga saya minta siapa? Yang muda. Dari kemarin kenapa Sandiaga Uno Pak Prabowo selalu minta yang muda. Saya sudah tua. Iya. Karena beliau menyadari udah tua gitu. Iya, dan itu terjadi.
Jadi jangan semudah Pak Prabowo bakal bisa didikte, tunggu dulu. Prabowo orang terbaik, ahli strategi, lulusan terbaik militer yang diakui oleh seluruh dunia. Kiri pendukung apa nih? Relawan sejati ini. Ya, saya tidak mau tahu siapapun. Saya tahu Prabowo Subianto. Saya tahu kesehariannya. Saya tahu bagaimana lomannya beliau. Saya tahu bagaimana legowonya beliau. Bagaimana kepeduliannya terhadap anak orang, rakyat kecil. Bukan berita. Makanya saya berani mati-matian bela Prabowo Subianto di luar jalur partai, di luar jalur TKN. Oke. Baik, Pak Tony. Silakan Pak. Pertanyaannya tadi, apakah Bapak yakin bahwa Pak Prabowo nanti akan menjadi presiden yang utuh? Kalau utuhnya ya utuh. Utuh. Ada presiden separuh itu nggak ada. Gak ono ya, gak ono ya. Ada. Utuh. Ya kan, itu Ya. separuh Pak Prabowo, separuh Pak Jokowi gak ono ya. Oh enggak. Enggak lah. Tetapi pikiran seorang negarawan Ya. itu saya akan melihat dari perspektif beliau kan sebagai presiden berdiri di atas kepentingan negara. Jadi dari perspektif kacamata kami beliau sebagai negarawan, saya rasa sadar betul mengatur negara ini tidak bisa dilakukan sendiri. Iya. Berulang kali beliau menyampaikan itu. Enggak bisa ya, the winner take all gak iso ya. Enggak. Jadi tetap saja pikiran-pikiran positif dari pihak lain tetap terakomodasi. Menurut saya begitu. Dan tetapi kan beliau punya satu itu sebagai satu resensi, lalu kemudian ada prinsip yang bisa disimpulkan oleh beliau, dan ketika itu sudah mengambil keputusan memang ketegasan itu muncul gitu. Nah sehingga dari situ kan kompromistis ada. Ya. Dan kemudian saya juga mencoba masa lalu beliau karakter seperti apa dan sekarang. Tapi banyak hal yang memang yang tidak banyak saya ketahui dulunya, dan kami juga seringkali terjebak dalam sebuah opini-opini yang ternyata kok keliru. Katanya dulu seperti ini kok ternyata jebule begini gitu kan. Ternyata juga enggak juga gitu kan. Ya, seperti itu. Saya tidak bermaksud untuk apa-apa, tetapi kan kami sebagai partai maupun sebagai pendukung, sebagai pengusung gitu, saya pikir di Bapak Prabowo nanti itu lebih tentang pendapat kooperatif saya rasa. Gitu ya. Ya, jadi kebersamaan akan lebih nampak, sehingga nanti kepentingan nasional itu terbingkai dengan lebih adem, dan kemudian untuk mencapai 2024 itu akan bisa itu. Tetapi visi misi yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahkan presiden-presiden sebelumnya akan diusung. Nah dari situ kita masih punya harapan. Kelihatannya kalau dikatakan ada orang mengatakan nanti bakal muncul neo otoritarian gitu kan? Enggak juga ya. Saya pikir kadang-kadang dalam situasi tertentu otoritarian itu diperlukan. Iya iki. Iya, diperlukan. Loh bukan? Karena seperti kita melihat di Surabaya. Iya. Jujur saja. Kalau kemudian tidak di tangan Bu Risma yang dalam tanda kutip kepemimpinan yang strong, tidak mungkin Surabaya akan berubah seperti ini. Iya. Gitu. Jadi kan tergantung situasi dan kondisinya dan keperluannya gitu ya. kira-kira ya. Kepentingannya apa, dibutuhkan spirit apa. Kan tidak terus maju tak gentar terus. Iya. Kapan kita kadang-kadang kan juga harus mulur mungkret. Iya, mulur mungkretnya itu ada. Oke, Pak Abdul Salam gimana? Apakah nanti akan ini atau komprominya lebih banyak atau bagaimana? Kan orang ini mulai ragu ini karena didukung banyak pihak, kompromistis, susunan kabinet saling merangkul. Monggo silakan. Iya. Kalau kita lihat Pak Prabowo hari ini misalnya ke depan ini kayak gini Pak. Ini ada 6 yang mengelilingi, ono taningane, tengahnya dia Pak Prabowo. Tapi ojo lali, iki ono tempe. Nek tempe ini gak terima diwalip, wassalam. Saya agak khawatir itu. Saya yakin apa yang saya sampaikan itu semuanya mafhum. Jadi hari ini misalnya orang banyak optimisme itu ada di Pak Prabowo tinggi. Ya. Ketegasan itu ada, iya warnanya macam. Tapi ingat, ada wadah. Ono tempe. Nek sing duwe tempe ki numplekno, wassalam. Matur nuwun wa muwafiq ila mitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Pak Suko sebagai penutup gong. Ya, saya ini orang yang dekat sekali dengan Pak Prabowo saya.
Ya sekali aja dekat, habis itu nggak pernah ketemu lagi. Sekali sama Cak. Iya, iya. Jadi saya tipologi Pak Prabowo itu tipologi kompromi sebenarnya. Iya, Kompromi. iya. Tetapi sama dengan Mas Kudus bahwa dalam kompromi itu ada pengikat yang hari ini menentukan. Jika komprominya itu tidak berdekatan dengan pengikat, maka brodol jaya. Iya, iya, Makanya kita berharap bahwa kompromi itu menjadi kunci dari keberhasilan beliau. Sepanjang beliau mau kompromi, maka itu termasuk dengan rival politik selama ini, Mas Ganjar, Mas Anies. pasti. Itu ditampung juga. Dan tipologi Pak Prabowo adalah tipologi yang menyukai tembak biasanya. Lalu semacam. kalau menurut Pak Suko, bagaimana Pak Prabowo memperlakukan Pak Jokowi nanti ke depannya? Tali dan beliau sebut lapak tadi kan itu. Maksud tak jelas. Siap. Baik, luar biasa ngobrol kita hari ini, malam ini setelah tadi pagi sampai siang kita memberikan suara di bilik suara. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Suko, Pak Tony, Pak Abdul Salam, Mas Edi Priyono. Luar biasa ngobrol kita pada kesempatan malam hari ini, dan tentu saja moga-moga ke depan negeri ini bisa lebih baik dalam pengertian yang sebenar-benarnya, bukan dalam pengertian pencitraan. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih. Luar biasa ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.